pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Customer Analysis. Saya Samia Kloro sebagai moderator sekaligus presentator pertama bersama rekan saya yaitu Wafiqatul Nabila dan Nabila Faris. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Customer Analysis, yaitu bagaimana perusahaan memanfaatkan data pelanggan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, siapa di sini yang minggu ini pernah belanja di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop? Nah, pernah tidak setelah membeli sebuah produk, tiba-tiba muncul rekomendasi produk lain yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya setelah membeli sepatu olahraga, beberapa saat kemudian muncul rekomendasi kaos olahraga, kaos kaki, botol minuman, atau ketika kalian sudah lama tidak membuka aplikasi, tiba-tiba mendapatkan voucher diskon khusus. Apakah itu hanya kebetulan? Dan jawabannya tentu tidak, karena semua itu merupakan hasil analisis data pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan melalui customer analysis. Artinya, perusahaan benar-benar mempelajari perilaku konsumennya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus meningkatkan keuntungan perusahaan. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mulai dari pengertian customer analysis, komponen utamanya, teknologi yang digunakan, hingga contoh penerapan dalam dunia bisnis. Semoga setelah presentasi ini, teman-teman dapat memahami bahwa data bukan hanya kumpulan angka, tetapi merupakan aset yang sangat berharga. Next. Saat ini, kita hidup di era digital. Hampir semua aktivitas kita menghasilkan data. Misalnya, ketika kita membuka Instagram, menonton video TikTok, memesan makanan dan melalui GoFood, menggunakan Gojek, membeli barang di marketplace, bahkan ketika kita memberikan rating terhadap sebuah produk. Dari semua aktivitas ini tersebut secara otomatis menghasilkan data. Jika dilakukan oleh jutaan orang setiap hari, maka jumlah data yang dihasilkan tentu sangat besar. Data tersebut dikenal dengan istilah Big Data. Mengapa Big Data menjadi sangat penting? Karena perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan insting dalam mengambil keputusan. Dulu mungkin pemilik toko hanya menebak produk nama yang paling laris. Namun sekarang perusahaan dapat mengetahui secara pasti produk apa yang paling sering dibeli, pelanggan mana yang paling loyal, hingga pelanggan mana yang kemungkinan akan berhenti membeli. Semua keputusan tersebut diambil berdasarkan data. Big Data sendiri memiliki 5 karakteristik utama atau sering disebut 5V. Yang pertama yaitu adalah volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Sebagai contoh, Tokopedia yang dapat menerima jutaan transaksi dalam satu hari. Yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan data yang terus bertambah secara rutin. Yang ketiga variety, yaitu bentuk data yang sangat beragam, tidak hanya berupa angka tetapi juga foto, video, komentar, chat, bahkan rekaman suara. Yang keempat ada veracity, yaitu kualitas data harus benar dan dapat dipercaya, karena jika data salah maka keputusan bisnis juga akan salah. Dan yang terakhir adalah value, yaitu data harus memberikan manfaat bagi perusahaan. Jika datanya salah, maka keputusan bisnis juga akan salah. Dan yang terakhir, jika data hanya disimpan tanpa dimanfaatkan, maka data tersebut tidak memiliki nilai. Dari sinilah kemudian muncul customer analysis. Customer analysis yaitu merupakan salah satu penerapan big data yang berfokus pada pelanggan. Next. Selanjutnya definisi customer analysis. Lalu sebenarnya itu apa sih customer analysis? Customer analysis di sini yaitu proses pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data pelanggan untuk memahami perilaku mereka. Tujuan akhirnya adalah membantu perusahaan
besar akan sulit dipahami jika hanya berupa angka. Melalui grafik atau dashboard, informasi menjadi jauh lebih mudah dipahami. Selain metode custom analysis juga membutuhkan berbagai sumber data. Data tersebut dapat berasal dari transaksi kasir, aplikasi mobile, website, media sosial, customer service, hingga perangkat cloud. Semakin banyak sumber data yang dimiliki perusahaan, maka hasil analisis akan semakin akurat. Sebagai contoh, ketika seseorang membeli kopi melalui aplikasi, kemudian
dalam dunia bisnis, khususnya pada perusahaan e-commerce. Agar lebih mudah dipahami, mari kita ambil contoh marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Setiap hari jutaan pelanggan melakukan aktivitas mulai dari mencari produk, memasukkan barang ke keranjang, membeli produk, memberikan ulasan, hingga melakukan pembayaran. Semua aktivitas tersebut menghasilkan data. Melalui customer analysis, perusahaan kemudian mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa kategori, yakni Champions. Kelompok pertama adalah Champions. Mereka merupakan pelanggan yang paling loyal, sering berbelanja, nilai transaksinya tinggi, dan hampir tidak pernah berpindah ke platform lain. Pelanggan seperti ini biasanya diberikan berbagai keuntungan, misalnya akses promo lebih awal, gratis ongkir tambahan, poin reward, atau membership khusus. Karena mempertahankan pelanggan loyal jauh lebih penting dibanding mencari pelanggan baru. Poin kedua yakni at-risk. Kelompok kedua adalah at-risk, artinya pelanggan tersebut mulai jarang melakukan transaksi. Jika tidak segera ditangani, mereka kemungkinan besar akan berhenti menggunakan layanan. Untuk itu, perusahaan biasanya memberikan cashback, voucher diskon, atau notifikasi khusus agar pelanggan kembali berbelanja. Poin ketiga yaitu new customers. Kelompok berikutnya adalah pelanggan baru. Mereka masih membutuhkan pengalaman pertama yang baik. Karena itu, perusahaan biasanya memberikan voucher gratis ongkir atau diskon pembelian pertama. Tujuannya itu di sini agar pelanggan merasa puas dan kembali melakukan pembelian. Yang terakhir di sini low value. Kelompok terakhir adalah pelanggan dengan nilai transaksi rendah. Strategi yang digunakan biasanya berupa promosi bundling atau rekomendasi produk agar nilai pembelian meningkat. Selain segmentasi pelanggan, perusahaan juga menggunakan prediksi count. Misalnya sistem mendeteksi pelanggan sudah 3 bulan tidak melakukan transaksi, maka sistem akan otomatis mengirimkan promo melalui Gmail atau notifikasi aplikasi. Dengan strategi seperti ini, perusahaan mampu meningkatkan retensi pelanggan sekaligus mengurangi biaya pemasaran. Jadi, promosi benar-benar diberikan kepada pelanggan yang membutuhkan, bukan kepada semua orang. Selanjutnya, kami lanjutkan ke sesi diskusi. Dari pemaparan materi yang kita lakukan tadi, mungkin ada yang tidak dimengerti dan mau ditanyakan. Kami persilakan. Saya mau tanya. Ya, silakan Mbak. Apa perbedaan customer analytics dengan bisnis intelligence? Bisnis intelligence di sini berfokus pada analisis kinerja bisnis secara umum, sedangkan customer analysis lebih fokus pada analisis perilaku dan nilai pelanggan untuk mendukung strategi pemasaran dan retensi pelanggan. Mungkin bisa dipahami? Ya. Baik, selanjutnya. Baik, saya akan bertanya apa tantangan terbesar dalam menerapkan customer analysis? Baik, tantangan terbesar dalam menerapkan customer analysis di sini ialah meliputi kualitas data yang rendah, integrasi data dari berbagai sumber, perlindungan privasi pelanggan, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan analisis data. Ya. Selanjutnya, Saya mau bertanya mengapa perusahaan di sini tidak cukup mengumpulkan big data? Mengapa mereka juga membutuhkan customer analytics di sebuah perusahaan itu? baik, saya di sini menjawab pertanyaan Mbak Ina. Karena data hanya menyediakan data dalam jumlah besar, sedangkan customer analysis di sini yaitu untuk mengubah data tersebut menjadi insight yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dan tanpa analisis itu, data hanya menjadi
Ya, berbeda dengan pertanyaan teman-teman saya yang lain, di sini saya ingin bertanya tentang customer segmentation. Mengapa customer segmentation itu dianggap sebagai fondasi dalam menghitung customer lifetime atau value CLV itu dan juga current prediction. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mobil pemesanan, yaitu karena segmentasi membantu perusahaan memahami karakteristik pelanggan. Setelah pelanggan dikelompokkan, perusahaan dapat menghitung nilai pelanggan atau CLV dan memprediksi pelanggan yang berpotensial dengan lebih akurat tanpa segmentasi strategi yang dibuat cenderung bersifat umum dan kurang efektif. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Saya. Baik, setelah saya mendengar presentasi yang dipaparkan oleh pemateri, saya ingin bertanya, apakah customer analytics itu bisa diterapkan kepada UMKM? Jika customer analytics itu bisa diterapkan kepada UMKM, bagaimana implementasinya supaya tidak mengalami biaya yang mahal? Baik, singkatan saya jawab. Jawabannya adalah bisa. UMKM dapat memanfaatkan data transaksi sederhana, riwayat pembelian pelanggan atau data media sosial untuk melakukan segmentasi harga dan melihat pola pembelian. Implementasinya dapat dimulai menggunakan Excel, Google Sheet, atau dashboard sederhana sebelum beralih ke teknologi yang lebih kompleks. Terima kasih. Sebelumnya saya di sini mau bertanya, mengapa perusahaan tetap perlu melakukan evaluasi terhadap model customer analytics secara berkala, padahal model tersebut sudah memiliki tingkat akurasi yang tinggi? Baik, ini saya menjawab. Yaitu karena perilaku pelanggan terus berubah seiring waktu akibat perubahan brand, kondisi ekonomi, teknologi maupun strategi bersaing, di mana model yang sebelumnya bisa mengalami penurunan performa, yaitu model hybrid atau jika menggunakan data ulang, maka perusahaan perlu melakukan evaluasi dan mengubah cara berkala atau menseleksi serta relevan dan akurat. Bisa dipahami Mbak Jawab? Ya. Mungkin dari pertanyaan tadi ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Tidak ada. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Jika kualitas data rendah, apakah algoritma machine learning seperti random forest atau XGBoost tetap menghasilkan prediksi yang baik? Mengapa? Sebenarnya tidak, karena algoritma yang canggih tetap bergantung pada kualitas data, di mana jika data mengandung banyak kesalahan, duplikasi atau tidak lengkap, maka hasil prediksi juga akan kurang akurat. Maksudnya tidak akan lengkap atau benar, dan hal ini dikenal dengan prediksi garbage in atau garbage out. Bisa lagi? Ya, bisa. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, saya akan bacakan kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, customer analysis merupakan salah satu penerapan big data yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Melalui analisis data pelanggan, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan perilaku konsumen secara lebih akurat. Kedua, customer analysis memiliki beberapa komponen utama, yaitu customer segment, customer lifetime value, churn prediction, dan segment analysis. Keempat komponen tersebut saling melengkapi dalam membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih baik. Ketiga, keberhasilan customer analysis sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang dimiliki perusahaan. Semakin lengkap dan akurat data yang dibutuhkan, maka hasil analisis juga akan semakin baik. Selain itu, perusahaan juga harus
Dengan demikian, customer analysis tidak hanya menjadi laporan, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai customer analysis. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai bagaimana data dapat dimanfaatkan untuk memahami pelanggan dan meningkatkan kualitas keputusan bisnis. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun pertanyaan dari Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quack.